menjadi ASN sampai sekarang itu masih jadi keinginan luar biasa buat masyarakat. Ya. Padahal kalau dipikir orang cenderung lebih enak menjadi pekerja mandiri, ya toh. Tapi kenapa ini selalu menjadi harapan besar? Mindset kita dari orang tua, dari segala macam, mana jadi PNS juga, jadi ini. Ya. Itu karena pertama persoalan jaminan, toh, jaminan hidup. Karena ASN dengan swasta itu agak sedikit berbeda perlakuan dalam hal menjalankan kinerja pekerjaan. Ya. Dan tapi justru pemerintah sekarang sudah mulai mengadopsi, mengambil mekanisme yang juga dilaksanakan oleh pihak swasta. Betul. P3K. Ya toh? Jujur aja, P3K itu kan konsep outsourcing. Konsep outsourcing yang diadopsi oleh pemerintah. Ini ada kalanya boleh dibilang agak nggak fair. Okay. Kenapa saya bilang nggak fair? Dibuka CPNS, ya toh? Dibuka P3K. Dan dia pakai nama itu ASN. Awalnya P3K, cuman 1 tahun, kontrak 1 tahun, tapi kan itu menggantung di persoalan hak orang, menggantung untuk bisa mengganggu kinerja dia kalau pada akhirnya harus setiap tahun kontrak kerja. Akhirnya muncul harus 5 tahunan. Ada hak pensiun, ya toh. Hak-hak P3K dengan ASN sama, cuman bedanya nggak dapat pensiun, iya. Nah, tapi kalau dipikir lah buat apa, ya kan? Jadikan satu aja seperti model yang lalu, supaya memang tidak ada dikotomi persoalan pekerjaan, kinerja kerja. Kan sama-sama juga uang negara, ya toh. Memang semua tahu muncul P3K ini karena politis sekali, ya toh. Bagaimana demo-demo di DPR RI dulu, ya kan, ribuan THL, tenaga honor, ya toh, sampai ada forum tersendiri untuk memperjuangkan ini THL yang sudah puluhan tahun nggak terakomodir sebagai ASN. Nah, kalau mau fair, yang sudah sampai puluhan tahun dengan batas itu, angkat aja jadi ASN. Dan itu juga kan sudah selalu disuarakan di DPR RI. Nah, itu supaya lebih fair. Jangan ada memunculkan dikotomi P3K, ASN. Karena pakai seragam aja dibedakan, iya kan? Betul. Padahal mereka itu ASN, hanya pakai korpri aja. Tapi pekerjaan hari-hari dibedakan, pakai keki, mereka putih, pakai bawahnya krem gelap ya. Nah, jadi akhirnya orang akan memandang, wah ini jangan sampai ada diskriminasi dalam perlakuan ASN. Okay. Bahkan ada yang sudah dapat SK aja P3K, mendapatkan hak-haknya masih terhambat. Banyak yang muncul seperti itu. Nah, terkait dengan penerimaan pegawai ke depan untuk CPNS, ini kita akan memasuki era transformasi. Ya. Jadi tahun depan sampai 2045 itu era transformasi, bukan lagi era reformasi, enggak. Artinya masyarakat itu harus dibangun profesionalismenya. Saya ada data ini dari Sistem Informasi ASN 2024 mengenai indeks profesionalisme ASN. Kalau saya lihat data ini, mengerikan buat di Sulawesi Utara. Ya, untuk level kabupaten kota yang tertinggi, yang punya nilai tinggi, indeksnya artinya hijau baik, itu Minahasa Tenggara. Nilai 81,29. Tapi selebihnya sedang. Tapi yang paling parah itu banyak sekali dari Sulut ini yang profesionalitasnya itu sangat rendah. Provinsi aja posisinya ada di sangat rendah.
untuk nilainya 36,91 indeksnya. Artinya apa? Untuk ke depan bukan cuma sekedar membangun kapabilitas kemampuan dari seorang ASN, bukan hanya sekedar membangun gimana supaya merekrut secara output jumlah ASN, tapi membangun profesionalitas dengan ya kalau pakai indikator BKN, kualifikasinya itu kan berarti formasi ya, kemudian kompetensinya, kemudian kinerjanya, disiplin. 1, 2, 3, 4 indikator. Nah, dengan pola seperti ini kan, jangan sampai pada akhirnya akibat korban mutasi, profesionalisme ASN nggak ada. Memang butuh penyegaran, tapi harus diatur. Harus diatur. Dia itu butuh berapa tahun untuk bisa penyegaran di tempat lain. Ada yang baru 1 tahun, 2 tahun udah diputer, iya kan? Akhirnya mindset untuk membangun kinerja sesuai formasi akhirnya nggak jalan. Politis sekali.